Oh, Ya. Ini Pokoknya gunung nggak loh. Masjid Gudang. Masjid Gudang Mana mana? mana mana. Masjid Gudang aku pernah dengar. Zulfia, Masjid Gudang yang di ini ya, suka Zulfia, Bu. makmur ya. Zulfia. Ya. Tahu. Zulfia. Itu Disambut belum, nggak ya? itu beda jalur. Ini kan masih di kawasan. Oke, bisa. Nah, saya lanjutkan yang kontradiksi tadi. Jadi, jika ada suatu teorema, pernyataannya itu kita anggap benar, nah tapi kita asumsikan salah. Kemudian kita ingin buktikan yang tadi kita asumsikan salah, ternyata salah. Nah, berarti maknanya yang awal tadi, pernyataan awal tadi adalah benar. Jadi memang agak unik memang kontradiksi ini. Ya, ini contohnya, kita lihat langsung contohnya supaya lebih paham. Ada teorema, jika n kuadrat genap, maka n genap. Nah, jika n kuadrat genap, maka n genap. Nah, teorema ini yang ingin kita buktikan. Caranya, kita mencari kontradiksinya, berlawanannya, lawan dari ini seperti apa. Nah, berarti lawannya itu adalah jika n kuadrat genap, maka n ganjil. Ya, kenapa lawannya? Ya, lawan dari genap itu adalah ganjil. Nah, jadi kita ingin buktikan yang kita kontradiksikan ini, nah yang ini yang ingin kita kontradiksikan, n kuadrat genap, maka n ganjil ini adalah salah. Ya, kontradiksi itu kan berarti kebalikannya. Jadi kita ingin membuktikan bahwa yang kita kontradiksikan tadi itu salah. Nah, kalau ternyata memang terbukti salah, maka teorema awal kita ini adalah benar. Nah, jadi langkahnya seperti ini. Ada suatu pernyataan. Pernyataan tadi kita balik, kita kontradiksikan. Nah, yang kita kontradiksikan tadi kita anggap dia adalah salah. Tapi kita buktikan. Nah, kita buktikan kalau memang yang tadi kita kontradiksikan salah, ternyata terbukti salah, maka teorema kita di awal tadi benar. Ya. Kita lihat contohnya lah supaya lebih paham. Nah, di sini teorema pertama tadi n kuadrat. Jadi pernyataannya n kuadrat genap, kuadrat genap, maka n-nya genap. Nah, kontradiksinya apa? N kuadrat genap, maka n-nya ini adalah ganjil. Ya, jadi kita ingin buktikan yang bagian ini. Nah, kita ingin buktikan bahwa pernyataan yang ini itu salah. Ya, oke. Nah, nilai ganjil. Nilai ganjil itu tadi udah saya jelaskan sekilas ya. Nilai ganjil itu bilangan berapa kali berapa ditambah berapa? Sudah, Bu. 2N tambah 1. 2N tambah 1. Nah, kalau bilangan genap kan bilangan berapapun dikali 2. Kalau bilangan ganjil berarti bilangan berapapun kali 2 tambah 1. Nah, ini kita asumsikan nilai N ini sama dengan 2M tambah 1. Nah, 2M tambah 1 berarti N kuadratnya 2M tambah 1 kuadrat. Gimana nih? 2M kuadrat berapa? 4 kuadrat kuadrat tambah 1M tambah 4 4N tambah 1. ya kan? Nah, ini kita keluarkan. Nah, 4M kuadrat tambah 4M. Kita keluarkan 2. 2 kali 2M kuadrat 2M kuadrat tambah 2M 2M tambah 1. Nah, ini udah muncul nih keunikannya. Coba perhatikan di sini. Tadi kan kita katakan bahwa yang namanya bilangan ganjil itu adalah bilangan berapapun dikali 2 ditambah 1. Nah,
Di sini kita menganggap bahwa 2M kuadrat tambah 2M ini adalah bilangan berapapun. Kita nggak tahu berapa nilainya. Pokoknya bilangan berapapun dikali 2 ditambah 1, maknanya apa? N kuadrat ini bilangan apa berarti? Bilangan Bilangan ganjil. 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 Kenapa bilangan ganjil? Karena 2 dikali nilai berapapun ditambah 1. Nah, jadi ternyata sesudah kita cari nilai daripada N kuadrat itu adalah bilangan ganjil. Maka yang tadi kita asumsikan kontradiksinya N kuadrat, ya, jika N kuadrat maka N-nya ganjil, benar apa salah? Benar. Salah lah, kok tidak Salah. benar. Kalau N-nya ganjil, itu saya balik ya. Kalau N-nya ganjil, ini kan tadi kita anggap ini N-nya ganjil. Kalau N-nya ganjil, maka hasil N kuadratnya itu adalah ganjil. Maka Ganjil. pernyataan kontradiksi tadi N kuadrat genap, ya, dari nilai N yang ganjil ini adalah salah. Ini kan kontradiksinya. Jadi kalau nilai kontradiksinya itu ternyata salah, maka pernyataan kita yang ingin kita buktikan di awal tadi, pernyataan tersebut adalah benar. Bingung atau tambah bingung? Enggak, Bu. Bingung, Bu. Bingung, Bu. Jadi bingung. Aduh. Tidak, Bu. Tidak. Jadi gini, ya, pada kontradiksi intinya seperti ini. Ada suatu pernyataan teorema. Nah, pernyataan tersebut kita anggap benar. Nah, kemudian kita ingin buktikan secara kontradiksi, caranya seperti apa? Pernyataan tersebut kita anggap dia salah. Jadi kita balik, ya, kita kontradiksikan. Nah, kemudian kita buktikan. Nah, buktikan, intinya buktikan yang tadi kita anggap salah pada yang pertama ini tadi, itu memang benar salah. Jadi kalau yang salah tadi sudah kita buktikan ternyata salah, maka pernyataan P yang di awal tadi adalah benar. Gimana? Paham, Bu, paham. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Jadi intinya seperti ini. Pernyataan P awalnya benar. Nah, kalau pembuktian secara kontradiksi, kita kontradiksikan, kita balik dia. Nah, sehingga yang kita kontradiksikan tadi, kita buktikan bahwa pernyataan yang udah kita anggap salah tadi, kita buktikan bahwa salah. Nah, yang salah tadi kita buktikan salah. Nah, jadi kalau udah berhasil kita buktikan ternyata salah, maka pernyataan yang P yang di awal tadi itu ternyata benar. Memang unik ya. Paham. Setiap tahun saya ngajar teori bahasa dan otomata memang yang kontradiksi ini kadang-kadang agak bingung gitu ya. Karena secara kita berpikir yang berlawanannya. Nah, untuk teknik pembuktian ini sebetulnya ada teknik pembuktian yang lain, saya lupa namanya. Ada yang lain, tapi antara induksi dengan kontradiksi ini pemanfaatannya kadang-kadang beda. Ada satu kasus kadang kita memerlukan pembuktian secara induksi, namun kadang ada kasus yang lain kita perlu secara kontradiksi. Jadi yang kontradiksi ini tidak selalu bisa dipakai. Nah, kenapa tidak selalu bisa dipakai? Karena terkadang untuk suatu pernyataan kita tidak bisa mencari kebalikannya atau kontradiksinya seperti apa. Biasanya kalau tidak bisa, maka teknik pembuktian yang kita gunakan itu adalah secara induksi. Yang ini silakan dipahami sendiri ya, karena kalau nggak panjang paling. Ada lagi yang lain? Menjawab. Husnul udah, Pak Warsan udah,
Ini gaji apa nih tadi pertanyaannya? Y sama dengan 2N kurang 1N anggota N. Oh, boleh ya. Tapi apa namanya? Sebaiknya kita tulis di awal. Jadi anggotanya itu kita tuliskan di awal. Tapi nggak ada masalah, sama aja. Ini pertanyaan Syahril. P premis. Itu yang Ya, itulah dia. Betul. Itulah dia. Itu secara teoritisnya seperti itu. P premis itu kan istilahnya teorema ya. Kemudian teoremanya itu kita balik dia ya, negasinya atau kontradiksinya. Kemudian kita buktikan bahwa yang kontradiksi tadi salah, maka ternyata P-nya benar. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu mau tanya, kan tadi kita kontradiksinya kan N kuadrat genap maka N-nya ganjil. Ya. Misalkan kita kontradiksinya N kuadrat ganjil maka N-nya genap, boleh? Itu udah soal yang berbeda. Nah, jadi seperti ini. Soalnya kan seperti ini. Jika N kuadrat genap, maka N genap. Itu teoremanya. Nah, kontradiksinya ya, N kuadrat genap, maka N ganjil. Nah, kalau yang pertanyaan Citi tadi itu berarti teorema yang lain. Nah, jika N kuadrat ganjil, maka N ganjil. Nah, ini teorema yang lain. Jadi cara kita buktikan seperti apa? Nah, kontradiksinya. Berarti kontradiksinya N kuadrat ganjil, maka N genap. Maka N genap. Nah, nanti ini bisa dicoba sendiri di rumah. Caranya sama persis. Ya, hanya bedanya yang kita buktikan itu adalah N yang genap ini apakah betul hasilnya nanti ganjil atau tetap genap. Ya, Baik, seperti Bu. itu. Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Udah pada absen? Nanti yang jam 2 absen jam 2 ya. Insya Allah nanti juga saya ingatkan absen jam 2. Karena saya juga sebagai dosen juga harus absen jam 2 juga. Jadi sama-sama saling mengingatkan aja di grup WA-nya. Kadang saya lupa juga. Seringkali malah lupa. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Nggak ada ya? Oke, kalau memang... Bertanya. Ya. Oh, berarti untuk teori yang diajukan di kontradiksi itu harus memang betul-betul benar, Bu? Atau mungkin teorinya bisa jadi itu salah? Maksudnya... Bisa saja salah. Kan yang namanya teorema ingin kita buktikan benar atau salah. Kalau ternyata salah, ya berarti waktu kita buktikan itu hasilnya menjadi benar. Ya, kebalik gitu. Tapi kalau istilahnya teoremanya itu adalah benar, maka waktu kita buktikan itu adalah salah. Nah, secara kontradiksi. Ada lagi? Nggak ada? Tidak ada sepertinya, Bu. Oke, kalau tidak ada berarti diskusi kita pada hari ini saya cukupkan di sini. Kalaupun memang masih ada yang mengganjal, nanti boleh ditanyakan di WA juga nggak ada masalah. Tidak harus pada jadwal kuliah juga nggak ada masalah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.